Di tanah Baghdad yang penuh cahaya ilmu, pada abad ketiga Hijriyah, lahirlah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Ia diberi nama Ahmad bin Muhammad. Kelak, dunia mengenalnya dengan nama Abul Husain An-Nuri. Tidak ada catatan yang pasti tentang tahun kelahirannya, namun yang jelas, ia tumbuh di tengah lingkungan yang kental dengan suasana keilmuan dan spiritualitas. Baghdad pada masa itu adalah kota yang menjadi pusat dunia Islam. Dari segala penjuru negeri, para penuntut ilmu berdatangan. Di kota itu, kitab-kitab ditulis, hadis-hadis diriwayatkan, dan para ulama saling bertukar pikiran. Di kota itu pula, ilmu tasawuf berkembang, mengajarkan manusia tentang cinta, ikhlas, dan perjalanan jiwa menuju Allah. Sejak kecil, Abul Husain berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia lebih suka duduk menyendiri, mengamati langit, dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Bibirnya terbiasa berzikir, meskipun ia masih sangat muda. Hatinya tenang, tutur katanya lembut, dan wajahnya selalu memancarkan keteduhan. Orang-orang yang melihatnya sering berkata, anak ini memiliki tanda-tanda seorang hamba pilihan. Ia tidak mengejar permainan duniawi sebagaimana teman-temannya, tetapi seakan hatinya sudah terikat kepada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih abadi. Ketika ia dewasa, Allah menuntunnya menuju jalan para wali. Di Baghdad, ia berguru kepada seorang tokoh agung bernama Sari As-Sakati. Sari bukanlah orang biasa, ia adalah seorang sufi besar yang juga menjadi guru dari Al-Junaid Al-Baghdadi. Dari sang guru, Abul Husain belajar tentang tasawuf yang murni. Ia belajar tentang bagaimana hati harus tunduk sepenuhnya kepada Allah, bagaimana nafsu harus ditundukkan, bagaimana ikhlas harus menjadi inti dari setiap amal. Dari majelis itu pula, ia bersahabat dengan para sufi besar, hingga lahirlah ikatan persaudaraan yang tidak terikat oleh darah, melainkan oleh cinta kepada Sang Pencipta. Hari-hari Abul Husain dipenuhi zikir. Ia hampir tidak pernah melepaskan asma Allah dari lisannya. Setiap detik, setiap tarikan napas, selalu disertai ingatan kepada Allah. Malam-malamnya ia habiskan untuk salat, sujud panjang, dan doa yang penuh air mata. Siang harinya ia gunakan untuk menolong orang lain, memberi nasihat, dan menyebarkan ilmu. Kesungguhannya dalam zikir melahirkan sebuah karamah yang membuat banyak orang takjub. Dikisahkan bahwa setiap kali ia berbicara tentang Allah, setiap kali ia menyebut namanya dengan penuh cinta, dari mulutnya tampak cahaya yang memancar. Cahaya itu sungguh terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ada yang terperanjat, ada yang menangis tersentuh, ada pula yang tak mampu berkata-kata. Mereka menyaksikan bahwa cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Itu adalah nur yang lahir dari hati yang bersih, dari jiwa yang selalu tenggelam dalam cinta kepada Allah. Suatu hari, seorang murid memberanikan diri bertanya, "Wahai guruku, apa yang membuat mulutmu bercahaya setiap kali engkau berbicara?" Dengan rendah hati, Abul Husain tersenyum lalu berkata, "Cahaya itu bukan dari diriku. Itu adalah anugerah dari Allah. Jika hati seorang hamba dipenuhi dengan cinta kepadanya, maka Allah akan menyalakan cahaya dalam dirinya, dan cahaya itu akan keluar melalui lisannya, matanya, bahkan langkah kakinya." Mendengar jawaban itu, para muridnya menangis haru. Mereka sadar bahwa jalan menuju Allah bukanlah melalui banyak kata, melainkan melalui hati yang tulus ikhlas. Kehidupan Abul Husain penuh dengan kesederhanaan. Ia tidak memiliki banyak harta. Apapun yang ada di tangannya, segera ia berikan kepada yang lebih membutuhkan. Ia tidak pernah menumpuk kekayaan, tidak pernah mengejar dunia. Baginya, dunia hanyalah persinggahan, sementara tujuan sejati hanyalah Allah. Ia sering berpuasa, sering menahan lapar, sering terjaga di malam hari, dan wajahnya tetap berseri dengan ketenangan. Kesederhanaannya membuat orang semakin hormat, karena mereka melihat kekayaan sejati bukan pada harta, melainkan pada nur yang ada di dalam hatinya. Namun jalan seorang wali bukanlah jalan yang mulus. Pada suatu masa, muncul fitnah yang ditujukan kepada para sufi. Sebagian penguasa merasa curiga dan menuduh para sufi mengajarkan ajaran yang menyimpang. Abul Husain pun termasuk yang dituduh. Ia ditangkap, dibawa ke pengadilan bersama sahabat-sahabatnya.
Di hadapan para penguasa, ia tidak marah, tidak berteriak, tidak membela diri dengan dusta. Dengan penuh ketenangan, ia berkata, "Aku tidak mengajarkan apapun kecuali cinta kepada Allah. Jika itu dianggap kesalahan, maka biarlah aku menanggungnya." Kata-kata itu membuat pengadilan hening. Bahkan sebagian dari mereka yang hadir merasa malu, karena melihat wajahnya yang penuh ketulusan. Akhirnya, tuduhan itu tidak terbukti, dan ia pun dibebaskan. Setelah peristiwa itu, kecintaannya kepada Allah semakin dalam. Ia tidak surut sedikit pun dalam ibadah. Orang-orang semakin banyak datang kepadanya. Ada yang datang untuk menimba ilmu, ada yang hanya ingin melihat wajahnya, ada yang berharap sekadar mendengar nasihatnya. Setiap kata yang ia ucapkan sederhana, tetapi masuk ke dalam hati. Ia sering berkata, cinta kepada Allah adalah inti dari segala ibadah. Jika hati mencintainya, maka salat akan terasa ringan, zikir akan terasa manis, dan hidup akan terasa indah meskipun penuh ujian. Banyak orang yang berubah setelah bertemu dengannya. Hati yang keras menjadi lembut. Orang yang jauh dari agama kembali mendekat. Jiwa yang gundah menjadi tenang. Abul Husain tidak pernah membeda-bedakan orang. Ia memandang semua dengan kasih sayang, karena ia melihat mereka semua sebagai makhluk Allah. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Nama Abul Husain An-Nuri semakin harum, tidak hanya di Baghdad, tetapi juga di berbagai negeri. Namun ia tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap tidak pernah merasa dirinya istimewa. Baginya, semua kebaikan hanyalah karunia Allah. Hingga pada akhirnya, Allah memanggilnya pulang. Abul Husain wafat di Baghdad. Kabar kepergiannya membuat banyak orang menangis. Para muridnya merasa kehilangan, para sahabatnya merasa duka mendalam. Namun mereka juga sadar bahwa seorang wali Allah tidak pernah benar-benar pergi. Cahayanya tetap hidup, ajarannya tetap abadi, teladannya tetap menyinari hati orang-orang yang rindu kepada Allah. Kisah tentang mulutnya yang bercahaya ketika berbicara masih dikenang hingga kini. Itu menjadi bukti bahwa cahaya iman bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sesuatu yang nyata. Cahaya itu mungkin tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan dalam bentuk ketenangan, kelembutan, dan akhlak yang indah. Dari kisah hidupnya kita belajar bahwa zikir bukanlah sekadar ucapan di bibir, tetapi sesuatu yang harus lahir dari hati yang ikhlas. Jika hati penuh dengan cinta kepada Allah, maka cinta itu akan terpancar kepada seluruh makhluk. Semoga kita dapat meneladani kehidupan beliau. Semoga hati kita juga dipenuhi cahaya zikir, sehingga setiap kata yang kita ucapkan membawa kebaikan, setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita kepada Allah, dan setiap perbuatan kita menjadi bukti cinta kepadanya. Kisah Abul Husain An-Nuri adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada harta, tidak terletak pada kedudukan, tetapi terletak pada hati yang ikhlas dan cinta yang murni kepada Sang Pencipta.